Mumtaz TV bersama menegakkan sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Wassalatu wassalamu ala khairil bariyah Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Faya ma'asyar muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Tadi Anda mendengar imam kita di rakaat kedua membacakan cerita tentang Nabi Musa bersama kaumnya. Bagaimana Allah memberikan cobaan kepada kaumnya Nabi Musa yang mungkin gak dalam bayangan manusia. Allah sebutkan bahwa Fir'aun itu memerintahkan bala tentaranya untuk menyembelih, bukan sekedar membunuh jemaah. Tapi Allah katakan yuzabbihun. Dalam bahasa Arab ada perbedaan antara kata yadbah sama yuzabbih. Ziyadatul wazni fihi ziyadatul ma'na, di mana mereka menyembelih banyak kali jemaah. Laki-laki dari Bani Israel habis. Artinya generasi mereka tinggal yang tua. Ketika bayi-bayi laki-laki semuanya disembelih. Tatkala seorang wanita yang hamil dan mendekati masa kelahirannya ditunggu oleh bala tentara Fir'aun. Bayang. Ditungguin. Dikirim bidan. Laki-laki bawa keluar, sembelih. Perempuan dibiarkan hidup. Disebutkan Nabi Harun itu lahir di masa tatkala kebijakan Fir'aun berubah. 1 tahun disembelih, 1 tahun dibiarkan hidup. Sehingga Nabi Harun hidup tidak seperti Nabi Musa yang lahir di saat kebijakan disembelih berlaku. Allah menyebutkan bahwa itu bala yang sangat besar sekali. Allah mengatakan wa fi dzalikum bala mir rabbikum azim. Tapi bagaimana kemudian Allah menyelamatkan Nabi Musa bersama kaumnya? Diingatkan dengan masa lalu mereka yang penuh dengan bala. Lalu Allah ingatkan, Allah selamatkan kalian loh dari Fir'aun yang begitu bejatnya. Allah jadikan lautan itu terbelah buat kalian. Itu nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Lalu Allah mengingatkan mereka, wa itta'adzana rabbukum. Ketika Allah memberikan sebuah maklumat kepada mereka, sebuah pengumuman kepada Bani Israel, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur kepada Allah, kata Allah, pasti aku tambah. Supaya kita sadar jamaah, bala-bala yang menimpa kita, yang menimpa saudara kita, boleh jadi disebabkan kita tidak bersyukur kepada Allah. Kita hidup
jauh dari bimbingan agama. Manusia hanya memikirkan kesenangan dan hiburan, lupa dengan kewajiban mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Dan Allah sudah membuat sebuah pengumuman maklumat, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kalian kufur, sesungguhnya azabku itu pedih, kata Allah. Kemudian Nabi Musa memberikan penjelasan lagi kepada kaumnya. Yang mereka suka membangkang, suka menyakiti dan mengganggu Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa mengatakan kepada mereka, wa qala Musa, in takfuru antum wa man fil ardi jami'an. Apabila kalian semua kafir, semuanya, dan bukan hanya kalian, seluruh penduduk bumi ini kafir, fa innallaha la ghaniyyun hamid. Allah itu maha kaya dan maha terpuji, tidak membutuhkan ibadah kalian, tidak membutuhkan sholat kalian, tidak membutuhkan puasa kalian, zikir kalian, ketaatan kalian. Allah nggak butuh kalian meninggalkan kemaksiatan. Fa innallaha la ghaniyyun hamid. Maka ahibati fillah, ketahuilah, ma nazala bala'un illa bi dzambin wa ma nuzi'a illa bi taubah. Bala itu tidak turun kecuali karena dosa dan tidak dicabut kecuali dengan tobat kepada Allah Azza wa Jalla. Maka bertobatlah kepada Allah Azza wa Jalla. Perbanyak istighfar. Mohon ampun kepada Allah. Kemarin Allah turunkan hujan. Hari ini Allah turunkan hujan lagi. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi Allah bisa turunkan hujan yang menenggelamkan kota Jember. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Barakallahu fiik. Teruslah berdoa untuk saudara-saudara kita di Palestina. Tapi sebelum engkau berdoa buat mereka, engkau berdoa buat dirimu. Kau mohon ampun sama Allah Azza wa Jalla. Jangan makan hak orang lain. Jangan makan yang haram. Nggak dikabulkan doa. Maka tatkala orang berpikir, kenapa sudah banyak yang berdoa dan terus berdoa tapi nggak dikabulin sama Allah Azza wa Jalla. Nabi pernah menyebutkan tentang seorang musafir yang mengangkat kedua tangannya ke langit dengan kondisi asy'ath aghbar yutilus safar, dalam kondisi yang sangat memprihatinkan, yang kalau antum melihat orang itu antum kesian sama orang itu. Pakaiannya penuh dengan debu, kulitnya kusam, rambutnya pun berdebu, di mana kemudian dia minta kepada antum, memanggil nama antum, antum gak mau kasih dia. Ini orang minta sama Allah. Doanya musafir mustajab. Kondisi dia yang dalam hal yang tadi diceritakan itu membuat dikasihani. Lalu dia memanggil Allah dengan nama-namanya yang indah. Ya Rabb, Ya Rabb, dia angkat tangan. Yang dalam hadis disebutkan, innallaha hayyun karim. Allah itu maha malu dan mulia, yastahyi min abdihi. Allah malu dari hambanya kalau angkat tangan meminta kepada Allah, lalu Allah tolak dan Allah kasih sesuatu apapun kepada Allah, malu. Tapi ini orang Allah nggak kasih, nggak dikasih sama Allah. Kenapa? Kata Nabi SAW, mat'amuhu haram, makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, ya, tumbuh besar dengan yang haram. Fa anna yustajabu lahu. Gimana mau dikabulkan? Gimana mau dikabulkan? Ahibati fillah, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang sunnah-sunnah pernikahan.
Antum tahu Bani Israel setelah mereka melewatin, dan sekarang orang-orang Yahudi yang mengaku mereka keturunannya Bani Israel, tatkala Allah selamatkan mereka melewatin lautan, lalu Allah perkenankan bagi mereka untuk memasuki Masjidil Aqsa. Udkhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum fiha. Mereka nggak mau masuk. Kenapa? Ini generasi yang tumbuh besar di bawah tekanan Fir'aun. Sehingga mental orang yang kalah. Sebelum perang sudah kalah. Mereka nggak mau masuk. Akhirnya Allah berikan hukuman kepada mereka. Apa hukumannya? Jemaah, mereka dihukum tersesat selama 40 tahun. Para ulama menjelaskan 40 tahun itu cukup untuk mematikan generasi dengan mental yang dijajah Fir'aun tadi. Sehingga muncul generasi yang baru setelah 40 tahun itu. Generasi yang siap untuk berjuang. Ya tentunya dimulai dengan pernikahan. Antum kalau nggak salah pilih pasangan, insya Allah antum akan menciptakan keluarga yang siap untuk berjuang. Disebutkan bahwasanya kenyamanan, keenakan itu melahirkan generasi yang lemah. Generasi sekarang disebut generasi apa? Strawberry. Waktu anak kecil, anak SD, kemana-mana kita jalan kaki. Sampai dari rumah anak ke alun-alun ya, ke Matahari dulu, kita jalan kaki. Dikasih duit sama orang tua, hanya cukup buat pulangnya naik ojek. Berangkatnya jalan kaki. Kalau disuruh sama orang tua, jalan kaki. Sekarang Anda melihat anak SD sudah naik motor. Motor listrik lagi jamaah. Antum bisa ngelihat. Generasi yang dibiarkan untuk menjadi lemah dan terus lemah. Jalan kaki sedikit, jauh. Ini mahasiswa STDI. Tempat parkir agak jauh dikit. Aduh, tadi ya. Jauh semana? Berapa meter jamaah dari tempat parkir ke kampus? 100 kurang lah. 70 meter mungkin. Udah males sholat di STDI. Enggak lah. Cari sholat yang motor parkir di depannya. Cari imam yang bacanya kulhu. Sama qul a'udzu birabbin nas. Masya Allah, imamnya Masya Allah faham dengan kondisi generasi strawberry. Wallahi jamaah, itu yang terjadi. Artinya kita memang generasi yang lemah. Kalau antum saja seperti itu, gimana kita akan menghadapi masa yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min zamanin illa walladzi ba'dahu syarrun min." Tidak ada masa kecuali yang sesudahnya lebih buruk daripada yang sebelum. Antum jangan pikir ke depan lebih baik. Yang ada lebih buruk. Yang ada lebih menakutkan. Sehingga membutuhkan kesiapan mental kita. Maka perhatikan. Yang menikah, cari wanita yang siap berjuang sama antum. Kita tahu rukun pernikahan apa? Adanya kedua mempelai, adanya ijab qabul. Adapun syaratnya harus ditentukan. Suami istrinya siapa? Kemudian adanya keridhaan dari kedua belah pihak dan yang melaksanakan akad nikah walinya serta ada 2 saksi. Dia kalau bicara sah itu syarat sah saja.
Tapi bagaimana pernikahan antum berkah? Banyak orang ibadah yang penting sah. Antum sholat, nggak baca surat boleh. Imam tadi, kalau hanya membaca waladhdallin, amin, terus ruku, sah apa tidak? Apakah ada yang mengatakan gimana imamnya ini sah? Kalau bicara sah, sah. Baca kitab manapun engkau. Yang rukun itu adalah Al-Fatihah. Baca surat itu sunnah. Engkau mau baca fadl, nggak baca fadl. Tapi kita ingin kesempurnaan. Sebagian orang hanya berpikir bagaimana menyelesaikan kewajiban. Selesai, alhamdulillah sudah selesai. Bagaimana ketika antum masuk ke dalam ibadah tersebut, antum nggak kepingin keluar. Karena antum keenakan dengan ibadah itu. Mungkin seperti itu? Mungkin. Ketika antum berpuasa, antum melihat matahari mau terbenam, ya Allah, kok udah mau terbenam? Itu orang yang ingin siangnya panjang. Tapi sebagian orang request kalau bisa adzannya dimajukan ya. Adzan maghribnya mau dimajukan dia. Begitulah bicara pernikahan, jangan bicara hanya sah, berkah. Maka di antaranya kalau antum ingin berkah pernikahannya, carilah wanita yang maharnya sedikit. Nggak banyak-banyak. Dianjurkan. Kalau bicara dianjurkan, antum boleh minta mahar mahal, boleh, nggak haram. Tapi kalau ingin berkah, jangan mahal-mahal maharnya. Apa dalilnya? Kalau bicara mahar, hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini hadis nanti kita akan baca lagi. Antum perhatikan hadis ini. Bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min yumnil mar'ati taysira khidbatiha wa taysira sadaqiha wa taysira rahimiha." Termasuk dari berkahnya seorang wanita dimudahkan proses lamarannya. Tidak ruwet. Dimudahkannya maharnya. Nggak mahal-mahal. Dan dimudahkannya rahimnya. Makanya kita disuruh menikahin wanita yang walud. Yang mudah lahirnya. Yang banyak anaknya. Dan antum melihat sekarang kita hidup di masa ada wanita-wanita yang gak ingin punya anak. Tidak ingin punya anak. Ini wanita gak berkah memang. Antum yang salah pilih istri kayak gitu. Bahkan ada propaganda free child. Child free. Mereka nggak mau punya anak lagi. Kenapa? Merotkan itu anak. Mempersusah hidup orang tuanya. Ya. Anak itu kata Nabi SAW. Al-waladu majbanatun. Mabkhalatun. Mahzanatun. Anak itu sumber kesedihan, mahzanah. Sumber kebodohan. Orang tuanya jadi bodoh kadangkala gara-gara anak. Melakukan tindakan-tindakan yang gak seharusnya. Mencuri, merampok. Gara-gara anak. Berantem sama tetangga gara-gara anaknya. Berantem sama guru gara-gara anaknya. Ini jadi bodoh gara-gara anak. Padahal ini orang pintar sebenarnya. Kita lihat tuh anak. Mahzanah, majhalah, mabkhalah. Anak tuh bikin bakhil orang tuanya. Sebelum punya anak sodakoh sana, sodakoh sini. Ketika punya anak ditabung. Buat apa? Buat kalau kuliah. Umur berapa sekarang? 2 bulan. Fulus buat kuliah. Antum bisa bayangin. Bagaimana dia menjadi bakhil. Loh bukan bakhil Ustaz. Ini untuk masa depan. Nah. Boleh kau nabung. Tapi jangan memutuskan sodakoh. Jangan memutuskan berbagi. Tuh anak bikin kayak gitu.
Dan anak itu juga bikin orang tuanya majbanah, sumber pengecut. Mau berjihad, mau berjuang, kesian sama anak-anaknya. Kesian sama anak-anaknya. Tapi anak itu adalah sumber kebahagiaan orang tuanya juga. Zinatul hayati dunya. Dia yang akan melanjutkan perjuangan ini. Tapi resiko dari sebuah kenyamanan ada. Maka seorang harus siap menerima resiko tersebut. Iya, makanya Nabi alaihissalam menyebutkan termasuk berkahnya seorang wanita itu tadi. Peminangannya mudah, lamarannya mudah, maharnya mudah, rahimnya mudah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tabrani. Ahibati fillah. Kemudian ada hadis lain yang mengarahkan kita untuk tidak banyak-banyakan mahar. Banyak-banyakan mahar itu di masa lalu dan masa sekarang sama aja sebabnya. Apa? Apa? Nasab. Bukan. Kenapa mereka minta mahar mahal? Gengsi, berbangga-banggaan. Anak antum berapa maharnya? Enggak banyak lah. 20 ekor sapi lemosin. Masya Allah. 20 ekor sapi lemosin jemaah. Iya, belum uangnya. Uangnya 1 M. Terus emasnya 2 kilo. Tapi sampai hari ini belum ada yang melamar. Iya jemaah. Nggak berkah jadi. Boleh, tidak haram. Ingat tidak haram. Antum ketika melihat wanita maharnya mahal, antum jangan mencela dia. Haram nggak? Bukan, boleh. Antum yang jangan melanjutkan pernikahan sama dia. Antum cari yang lainnya. Karena kalau mengadu, gimana Ustaz, calon mertua anak mintanya mahal. Lo antum ganti mertua. Nggak harus dapat mertua itu. Kadang-kala kita yang udah jatuh cinta sama dia. Maka sampai dikatakan, waman yakhtu bil hasna, catat antum ini. Waman yakhtu bil hasna falyasbir ala ghala'il muhur. Barang siapa yang melamar wanita cantik yang mempesona, maka engkau harus sabar ngantarkan mahar yang mahal. Itulah resiko jemaah. Ini pilihan. Tatkala kita menyampaikan ini agar antum sebagai seorang laki-laki mikir ketika melamar, dan sebagai seorang wanita cari berkah. Jangan-jangan aku wanita yang gak berkah buat suamiku, gak berkah buat anak-anakku. Bapaknya cerita sama anaknya, "Nak, engkau tahu nak, bapak ini gara-gara emakmu hutang 20 tahun baru lunas." Artinya jadi sebuah masalah jamaah. Iya. Mungkin antum nggak mikir ya nggak tahu di Jawa mungkin tidak terlalu mahal, tapi di beberapa daerah mahal. Hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu bahwa Nabi alaihissalatu wasallam berkata kepada seorang laki-laki, "Ala tarda an uzawwijaka fulana?" Engkau mau nggak aku nikahkan sama fulana? Nabi menawarkan. Qala na'am. Wa qala lil mar'ah. Lalu beliau berkata kepada perempuan itu, "Atardaina an uzawwijaki fulanan?" Engkau mau nggak aku nikahkan sama fulan? Ingat syarat pernikahan harus adanya ridha dari kedua mempelai. Nabi tanya nih, engkau ridha nggak? Yang laki ridha, yang perempuan ridha. Fazawwaja ahadahuma sahibahu. Maka kemudian dinikahkan sama Nabi SAW. Walam yafrid laha sadaqan walam yu'tiha syai'an. Dan laki-laki itu tidak memberikan sodak dan tidak menetapkan berapa maharnya, itu berapa tidak disebutkan. Dan sahabat yang menikah ini termasuk yang hadir pada waktu bai'atur ridwan.
pada waktu Hudaybiyah. Dan dia juga punya bagian di Khaybar, punya tanah. Bagian dari harta rampasan perang bagi dia. Ketika orang ini mau mati, maka dia berkata kepada yang di sekitarnya. Apa kata dia? Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zawajani fulana walam afrid laha sadaqan walam u'tiha syai'an. Nabi alaihi salatu wasallam menikahkan aku sama fulana, tapi beliau juga tidak menetapkan berapa mahar yang harus aku bayar, dan juga aku tidak memberinya sesuatu apapun. Ingat, mahar itu boleh ditunda. Jadi nikah tanpa penyebutan mahar nggak apa-apa, tapi harus ada maharnya nantinya, jemaah. Wa inni ushidukum, aku mempersaksikan kalian, anni a'taituha sadaqaha sahmi bi Khaybar. Aku menjadikan mahar dia tanah bagianku yang ada di Khaybar. Buat dia, buat istrinya nih, jemaah. Tapi tadi perempuan ini tidak menentukan berapa, terserah sudah gitu, jemaah. Kemudian juga tidak menuntut, ayo mana maharnya, enggak, sudah. Tapi tetap mahar harus ada dalam pernikahan itu. Fa akhadat sahman, maka diambil tuh bagian suaminya menjadi mahar buat dia, lalu dijual sama perempuan ini, jamaah. Tahu dijual berapa? 100.000 dirham. Kalau buat beli kambing dapat 10.000 ekor kambing, jamaah. Bayangin, jamaah. Kalau satu kambing harga 2 juta, berapa dapatnya? 20 miliar. Tapi ingat, perempuan ini tidak nuntut berapa, dikasih sama suaminya. Artinya dia menjalani pernikahan tanpa dia nuntut maharnya, tapi tetap ada hak dia. Pernikahan terjadi mudah. Nabi menawarin, engkau mau menikah? Iya. Engkau mau menikah? Iya, dinikahkan. Maharnya udah terserah kalian. Dan dikasih oleh laki-laki ini 100.000 dirham. Siapa kira-kira yang akan kasih mahar seperti itu, coba? Tapi ingat, di awal sangat mudah. Dia memberikan dengan keridhaan dari dirinya dan bukan tuntutan perempuan tersebut. Ini hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Hibban dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Baik, hadis yang lain agar kita perhatian dengan urusan mahar ini. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qal jaa rajulun. Datang seorang laki-laki menjumpai Nabi alaihi salatu wassalam. Faqala inni tazawwajtu imra'atan minal ansar. Beliau mengatakan, dia mengatakan, ya Rasulullah, aku menikahi wanita dari kalangan Ansar. Dia ini datang mau minta bantuan mahar, jemaah. Sebagian mahasiswa kadangkala mau nikah nggak punya mahar, cari donasi. Boleh? Boleh. Tapi janganlah. Artinya cari yang murah saja, yang nggak sampai antum harus berutang. Ini sahabat datang kepada Nabi SAW. Nabi tanya sama dia, hal nadarta ilaiha? Fa inna fi uyunil ansari syai'an. Engkau sudah melihat kepada istrimu itu? Sesungguhnya di mata wanita Ansar itu ada sesuatu gitu. Qad nadartu ilaiha. Sudah ya Rasul, aku sudah melihat kepada dia. Ala kam tazawwajtaha? Berapa mahar? Engkau menikahi dia dengan berapa maharnya? Ala arba awaqin. 4 uqiyah. Anda tadi cari uqiyah ini. Uqiyah itu, bentar. 1 uqiyah perak itu 111 gram. Jadi kalau 4 uqiyah kira-kira 444. Hampir setengah on. Perak. Ini perak di masa lalu ya. Harga perak sekarang
Murah. Harga perak dulu 1 dinar itu 10 dirham. Ini jumlah yang banyak sekali, jemaah. Maka Nabi SAW mengatakan kepada laki ini, ala arba'i awaqin, 4 uqiyah, kata Nabi SAW. Ka'annama tanhituna al-fidda min urdi hadzal jabal. Seakan-akan kalian ini memahat perak dari gunung ini. Ini orang nggak punya, tapi maharnya mahal, jemaah. Ma indana ma nu'tik. Maka Nabi mengatakan, kami nggak punya apa-apa untuk memberikan kepadamu. Nggak ada. Banyak sekali ini maharnya. Walakin asa an nab'atsaka fi ba'tsin tusibu minhu. Tapi mudah-mudahan nanti ada pasukan yang dikirim. Mungkin engkau dapat bagian nanti dari sana. Akhirnya ada momen Nabi SAW mengirim. Lalu orang ini dimasukkan ke dalam kelompok yang dikirim tersebut dengan harapan dia bisa bayar maharnya. Maka hibati fillah, ingat berusahalah untuk cari mahar yang murah. Ada peristiwa yang terjadi dengan Sufyan ibn Uyainah. Antum baca sejarah Sufyan bin Uyainah ya. Sufyan bin Uyainah ini termasuk ulama dari atba'ut tabi'in yang umurnya panjang sehingga dia ngajarin cucu setelah ngajarin kakeknya cucu itu. Dia di Kufah, lahir di Kufah, dia pindah ke Mekah. Ketika di Mekah, suatu hari dia dekat sama Ka'bah, tahu-tahu ada seorang laki-laki titip kendaraannya kepada Sufyan. Titip, kata dia, pegangin, aku mau sholat di dalam. Kata Sufyan, dengan syarat. Apa syaratnya, kata dia? Engkau ajarkan kepada aku hadis. Kata Syekh ini, apa manfaat hadis buat engkau? Karena bocah cilik katanya. Enggak, engkau ajarkan hadis baru boleh engkau titip sama aku. Diajarkan 10 hadis. Orang itu berangkat sholat, terus sama Sufyan ini diulang-ulangi hadis itu. Datanglah orang ini. Apa manfaat hadis yang kau berikan kepadamu? Oh, aku hafal sudah hadisnya. Disebutkan 10 hadis seperti itu. Akhirnya ternyata ini adalah ulama ahli hadis di kota Mekah yang mengatakan kepada Sufyan, mau besok engkau ngaji sama aku, kata dia. Jadi muridnya alim ulama tersebut. Sufyan bin Uyainah ini pernah didatangin oleh seorang laki-laki. Laki-laki ini mengeluh. Dia mengatakan, betapa hinanya aku di depan istriku, kata dia. Ada kan suami yang di depan istrinya hina sekali. Siapa nama itu? Jamil. Dipanggil, Mil, sini Mil. Lebih, kata dia. Ambilkan air. Ambilkan air, kata dia. Datang ngambil air. Mil, ini duit, belanjakan sayur ya. Ke depan. Ada laki-laki jamaah yang benar-benar hina di depan istrinya. Ini laki-laki ini mengadu, aku ini kok hina banget ya di depan istriku. Nggak ada harganya. Padahal di dalam agama kita, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin. Istri itu manggil suaminya dengan panggilan kehormatan. Istri itu kalau minta sesuatu kepada suaminya dengan bahasa memohon. Mas, boleh minta tolong. Nah itu istri yang benar tuh. Mas, coba banyu mas. Ya gimana gitu, ini pemimpin, masa ada pemimpin disuruh kayak gitu sama anak buahnya. Ini laki-laki ngadu, dia betapa hinanya di depan istrinya. Lalu apa kata Sufyan bin Uyainah?
Mungkin engkau menikahin dia supaya terhormat bersama dia. Kata laki-laki, betul. Dia menikahi wanita bangsawan. Antum kan kalau nikah sama anaknya orang kaya, anaknya pejabat, kan mau tidak mau antum menantunya pejabat kan? Antum siapa? Antum ngomong fulan? Enggak, saya menantunya Pak Jokowi. Itu kan jadi sesuatu banget jemaah. Antum jadi menantunya bupati atau apa. Jadi antum nggak lagi nyebutkan orang tua antum. Antum siapa? Fulan bin Fulan, enggak. Yang disebutkan menantunya Fulan. Ini laki-laki menikah seperti itu. Dia ingin kehormatan. Maka Sufyan mengatakan kepada orang ini, ya, seorang yang menikahin wanita karena kehormatan, maka dia akan hina. Dan yang menikahi wanita karena harta, dia akan jatuh miskin biasanya kayak gitu. Tapi yang menikahin wanita karena agamanya, maka dikumpulkan itu kehormatan dan harta buat dia. Lalu Sufyan cerita, aku nih 4 bersaudara. Muhammad, wa Imran, wa Ibrahim. Aku di tengah, kata dia. Muhammad yang paling besar, Imran yang paling kecil. Ketika Muhammad mau menikah, ya semua orang punya angan-angan yang berbeda-beda. Kita waktu di Madinah jamaah, kumpul nih mahasiswa, ngobrol gitu. Antum mau nikah sama siapa? Oh, ana mau nikah sama dokter nanti. Yang ini ana mau nikah sama anaknya Pak Kampung. Ini macam-macam lah. Ya, kita dengarkan azan dulu jamaah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Kembali ke cerita Sufyan ibn Uyainah. Kakaknya Imran, kakaknya Muhammad menikah. Dia mencari wanita yang bangsawan. Tadi dia ceritakan kita di Medina. Kadang-kadang ngobrol sama teman-teman. Antum mau nikah sama siapa? Ada anak mau nikah sama orang kampung anak aja, ada yang mau menikah sama orang dari kampung sebelah, dari suku fulan, macam-macam orang itu. Abangnya, kakaknya Sufyan yang namanya Muhammad, dia memang cari wanita bangsawan yang lebih tinggi kehormatan. Fabtalahu Allah bidzulli. Allah uji dia dengan kehinaan. Bukan tambah terhormat, malah dia terhina di rumahnya sendiri. Punya istri yang terhormat, tapi dia terhina. Gara-gara salah pilih istri. Wa Imran raghiba fil mal. Imran dari awal cari perempuan yang kaya. Ana mau cari harim yang fulus. Betul, dia menikahi wanita yang lebih kaya dari dia. Kita kan tahu jemaah, antum kira-kira kekayaannya seperti apa, dari keluarga seperti apa. Ini Imran memang cari yang lebih kaya. Apa yang terjadi? Fabtalahu Allah bil faqri akhadhu ma fi yadayhi wa lam yu'tuhu syai'an. Yang terjadi Allah kasih bala dia dengan kefakiran, keluarganya, istrinya itu merampas hartanya dia, nggak dikasih apa-apa. Antum kadang-kala berpikir orang kaya sudah nggak butuh fulus kan? Insya Allah lah kalau anak nikah sama orang kaya dia kan udah nggak butuh fulus. Boleh jadi dia lebih rakus daripada orang yang nggak punya fulus. Maka akhirnya nih orang Imran jatuh miskin, habis semua hartanya. Fabaqitu fi amrihima. Kata Sufyan, belum nikah Sufyan ini. Aku jadi mikir gitu. Gimana caraku memilih pasangan hidup? Faqadima alaina Ma'mar bin Rashid. Datanglah kepada kami Ma'mar bin Rashid, salah satu ulama ahli hadis. Fasyawartuhu. Maka aku bermusyawarah sama dia. Wa qasastu alaihi qissata akhwayya. Aku ceritakan kisah kedua saudaraku ini. Lalu Ma'mar bin Rashid mengingatkan aku kepada hadis Yahya bin Ja'dah dan hadis Aisyah. Fa amma hadis Yahya bin Ja'dah, hadis Yahya bin Ja'dah adalah tentang wanita dinikahin karena 4 hal. Karena hartanya, kecantikannya, nasabnya dan agamanya. Beruntung li nafsi, kata Sufyan, maka aku memilih pasangan hidupku itu yang agamanya baik dan maharnya mudah, iqtidaan bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini mengikuti sunnahnya Rasul SAW. Apa yang terjadi? Fajama'allahu liyal izza wal mal ma'di. Allah kumpulkan buat aku kehormatan dan harta plus agamanya. Makin gitu jemaah. Antum kalau mau berkah cari yang maharnya murah-murah saja. Barakallahu fiik. Itu mungkin dapat kita kaji kesempatan kali ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum ya Ustadz. Izin bertanya. Ana seorang istri dan suami saya sudah berumur 70 tahun. Saya memiliki anak yang sekarang mondok. Akan tetapi anak saya memiliki riwayat sakit pernafasan. Sehingga saya seminggu 3 kali harus menjenguk anak saya. Sehingga saya terkadang malu untuk berkomunikasi dengan lawan jenis dan juga lelah. Dan saya berpikir ingin mengontrak agar lebih dekat dengan pondok dan anak saya. Pertanyaannya, jika saya pindah rumah yaitu ngontrak, maka otomatis saya akan jauh dengan suami saya. Yang sekarang umur suami saya 70 tahun dan yang pasti suami saya membutuhkan saya. Mana yang lebih utama berbakti kepada suami? Atau saya harus mengurus anak saya yang di pondok karena memiliki riwayat sakit? Atau saya harus pindahkan sekolah anak saya di sekolah umum? Mana jemaah? Ya. Dalam hal yang seperti ini, setelah kita musyawarah, kita itu perlu istikharah. Minta pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kalau bicara kontrak di sana, mana yang lebih mudah? Engkau ngontrak di sana, pulang menjumpai suami yang bolak-balik. Jadinya lebih banyak di kontrakan daripada di rumahnya. Tentunya yang seperti ini membutuhkan persetujuan dari suami. Kalau suami mengatakan tafadhol, maka mungkin engkau ngontrak. Tadi kalau bicara 3 kali seminggu, lumayan lama juga, lumayan banyak deh. Mana sebenarnya yang lebih mudah? Engkau yang bolak-balik ke suamimu atau engkau yang bolak-balik menjumpai anakmu? Lihat mana yang lebih mudah buat dirimu. Tentunya yang seperti ini butuh kesepakatan dari suami. Yang kedua, kalau bicara memindahkan anak. Kalau ada sekolahan, kalau engkau tadi tidak bisa, tidak mampu untuk menjalani hidup seperti tadi, dan engkau memilih untuk memindahkan anak, pindahkan anak ke pondok yang dekat sama rumah. Atau ke sekolahan yang mengajarkan Islam yang benar, walaupun tidak seperti pondok. Karena kita bicara anak itu nggak harus mondok, tapi orang tua harus memilihkan sekolahan yang menjamin penjagaan agama anak kita. Maka boleh jadi pindahkan ke pondok atau sekolahan yang dekat rumah, walaupun mungkin kualitasnya tidak seperti di pondok. Itu mungkin solusi, dan nasihat ana tadi istikharah ya, minta pilihan sama Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa menjaga Ustadz dan keluarga. Afwan, izin bertanya Ustadz. Orang tua saya sekarang tinggalnya pisah rumah, tidak cerai. Bapak saya tidak pernah menafkahi anak-anaknya. Uangnya selalu dipakai untuk maksiat, judi, dan selainnya. Saya sebagai anak sudah menasihati bapak saya, tetapi masih saja belum berubah. Bapak saya selalu mengharapkan uang dari saya karena saya sudah bekerja. Pertanyaan, apakah ibu saya termasuk istri yang durhaka karena tidak taat kepada suaminya? Dan bagaimana sikap yang seharusnya dilakukan oleh ibu saya
dan bagaimana sikap saya sebagai anak yang harus dilakukan. Ahibati fillah, ada suami yang tidak memberikan nafkah saja, tapi dia bukan ahli maksiat. Kalau ini sudah nggak ngasih nafkah, pelaku maksiat. Di dalam Majmu' Syarah Al-Muhadzab disebutkan di sana bagaimana kalau seorang istri dapat suami yang tidak memberikan nafkah. Apa yang bisa dia lakukan? Yang pertama, dia bisa menuntut pernikahannya dibatalkan. Fasakh, bukan khulu ya, tapi dia fasakh, menuntut. Ya ini tentunya harus ke hakim. Karena dia punya suami tidak memberikan nafkah dan dia tidak mampu untuk menghadapi suami. Itu pilihan yang pertama. Pilihan yang kedua, dia tetap mempertahankan pernikahan dan tetap melayani suaminya. Namun hitung-hitungan nafkah dihitung utang. Jadi kalau kebutuhan nafkah itu dalam sebulan anggap 5 juta. Akhirnya sang istri bekerja. Kan banyak wanita bekerja karena suami tidak memberikan nafkah. Sang istri memberikan nafkah kepada dirinya dan kepada keluarganya yang menjadi kewajiban suami sebenarnya. Maka nanti kalau suami dapat warisan umpamanya, atau suami mati dan punya harta yang mau dibagi, ini dimasukkan dalam hutang. Kita tahu warisan itu kapan dibagi? Min ba'di wasiyatin yusa biha audain. Warisan itu dibagi setelah sin. Jadi pilihan kedua, mempertahankan pernikahan dan tetap melayani suami dan nanti dihitung hutang. Yang ketiga, tetap mempertahankan status pernikahan tapi istri tidak melayani suami lagi. Enggak, sudah. Suami boleh jadi keluar, tinggal di rumah lain, dia bekerja dan suami tidak punya hak melarang istrinya. Suami punya hak melarang istrinya kalau dia memberikan nafkah. Ini suami nggak dikasih, istri nggak dikasih nafkah. Dan sang suami memberikan nafkah kepada istri, istri wajib memberikan pelayanan kepada suami. Jadi pada saat suami tidak memberikan nafkah, istri punya hak untuk tidak melayani suaminya, khususnya urusan ranjang. Enggak. Itu pilihan dia. Artinya dia tetap mempertahankan pernikahannya, tapi dia keluar rumahnya untuk bekerja, maka itu diperbolehkan. Jadi kalau dikatakan apakah istrinya durhaka? Enggak. Yang durhaka siapa? Suaminya. Ini yang disebutkan di dalam Syarah Majmu' ya, Al-Muhadzab, bahwa ada 3 pilihan buat dia tadi. Tapi kalau Anda melihat suaminya zalim seperti itu, lebih baik sang ibu menggugat cerai, menyelesaikan pernikahannya, karena ini bukan hanya berkaitan dengan nafkah, tapi urusannya dengan maksiat kepada Allah Azza wa Jal yang sangat dikhawatirkan berdampak kepada anak-anaknya. Insya Allah pilihan ibu ini benar, sudah dia keluar, karena kalau tetap di rumah itu tadi dia melihat sang bapak yang akhirnya berdampak kepada pendidikan anak-anaknya. Tapi kalau sikap antum, ya tadi antum bisa sampaikan kepada ibu, ibu lebih baik menyelesaikan urusan pernikahan ini. Selesai sudah. Bapak nggak nambah dosa dengan melantarkan istrinya, dan juga anak-anak tidak bertambah kesan buruk terhadap kedua orang tuanya. Barakallahu fikum. Semoga Allah jaga dan muliakan antum, Ustaz. Jika ada wanita yang menawarkan dirinya untuk dinikahi, lantas kita menyampaikan bersedia untuk menikahi, namun tidak bisa segera,
Dan kita mengatakan kepadanya bahwa pintu pertama yang akan kita ketuk adalah dia. Kemudian sang wanita siap menunggu. Apakah sikap ini benar? Dan bagaimana mengontrol hati takut kehilangan? Karena melihat pada diri sang wanita ada kebaikan agama dan akhlaknya. Iya, nggak ada masalah kalau perempuan itu mau menunggu. Tapi dia juga nggak wajib untuk memenuhi permintaan antum. Kan antum akan mengetuk pintu rumah dia pertama kali. Boleh jadi dia ada yang melamar lainnya dan lebih baik dari antum. Ya sudah. Antum insya Allah mati 1 tumbuh 1000. Iya jemaah, kita harus percaya sama takdir Allah Azza wa Jalla ya. Kalau ternyata memang dia bukan jodohmu, ya sudah. Bismillah. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana solusinya jika kita ingin berpoligami, namun istri dan calon mertua belum beri izin? Namun istri dan calon mertua belum beri izin. Apa sih? Siapa yang bisa menjadi wali hakim? Siapa yang bisa menjadi wali hakim apabila diperbolehkan? Oh, dia mau kabur. Ya, dia ini mau nikah tanpa persetujuan walinya. Dan ini banyak. Tolong difahami ya, banyak orang tua itu kenapa dia nggak siap anaknya jadi istri kedua. Beban mental memang jemaah buat orang tua. Nanti ada tetangga datang, anakmu jadi istri kedua ya? Jadi pelakor anakmu tuh. Iya kan, masyarakat berpikir ini mau jadi pelakor gitu. Makanya orang tua tidak mengizinkan anaknya. Bukan tidak mengizinkan anaknya untuk menikah, fadhol menikah. Tapi untuk jadi istri kedua orang tua masih berat. Sehingga dia tidak menikahkan. Kalau bicara wali hakim, boleh wali hakim. Kalau memang diterima oleh hakim. Wali hakim ini siapa? Antum berangkat ke pengadilan agama, mengajukan kepada mereka, mengatakan, ana mau menikahi fulana, tapi orang tuanya tidak memberikan izin. Tidak mau menikahkan. Jadi yang mengajukan itu adalah putri dia, calon istri antum ini mengajukan. Nanti biasanya akan ada sidang dengan orang tuanya, dan antum akan mintai apa? Persetujuan dari istri pertama. Kalau sudah masuk pengadilan, urusannya panjang sekali. Maka nasihat ana, antum cari perempuan yang lain, yang orang tuanya mau anaknya jadi istri kedua. Soalnya kalau sudah nggak seperti ini, antum akan repot. Barakallahu fikum. Mohon nasihatnya Ustaz. Ana punya adik ipar yang ingin menjadi wanita karir, sampai-sampai lupa dengan akhiratnya Ustaz. Dan yang parah lagi Ustaz, pacaran. Sudah ana nasihatin, mohon nasihatnya Ustaz, mumpung sekarang ikut hadir kajian. Masya Allah jamaah. Ahibati fillah, buat para wanita ya, Islam ini datang menghormati dan menghargai wanita. Tapi banyak wanita yang tertipu dengan dunia. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mengatakan fattaqud dunya wattaqun nisa, kalian takutlah dengan urusan dunia ini, berhati-hatilah, dan berhati-hatilah dengan urusan wanita, karena fitnah pertama Bani Israel kanat fin nisa, perempuan urusan. Maka dalam agama kita apa kata Allah? Waqarna fi buyutikun. Wanita di mana tempatnya? Di rumah. Lalu siapa yang bekerja mencari nafkah? Yang laki lah. Perempuan itu ratu, bukan pembantu. Iya.
Allah mengatakan waqarna fi buyutikum, tinggallah kalian di rumah kalian. Kalau harus keluar ya karena kebutuhan. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Keluar dengan adab yang sesuai dengan syariat. Tatanan sosial dalam agama kita ini sangat sempurna sekali. Yang bekerja seorang suami, loh, perempuan emangnya nggak punya hak bekerja? Oh, boleh dia bekerja. Tapi perempuan ini punya tugas lain yang lebih besar daripada cari uang. Apa tugasnya? Tugasnya adalah mempersiapkan generasi masa depan. Oleh karena itu menjadi ibu rumah tangga adalah pekerjaan wanita yang paling mulia. Kenapa? Dia jadi guru buat anaknya. Dia jadi koki buat anaknya. Dia jadi babysitter buat anaknya. Dia jadi security buat anaknya. Dia menjadi semua manusia. Jadi ibu rumah tangga ini multi talenta. Semua pekerjaan orang dia kerjakan sendiri. Itu ibu rumah tangga. Wanita karir enggak. Dia hanya bisa mengejarkan ya karirnya dia aja. Itu aja. Bas. Ibu rumah tangga jadi driver buat anaknya. Nganterin anaknya. Ditungguin anaknya. Dijagain anaknya. Diajarin anaknya. Dan ibu rumah tangga ini pekerjaan yang tidak ada liburnya. Wanita karir libur. Ibu rumah tangga nggak ada. Gimana nih bapak-bapak kalau istrinya mengajukan cuti 12 hari. Saya mau ambil cuti 12 hari pak, kata dia. Gimana punya anak bayi umur 2 tahun ya. Kemudian istri antum mau cuti. Mau kemana? Dia mau ke Batu sama sohib-sohibnya. Lalu antum ngurusin tuh anak. Nggak mungkin. Tugas ibu rumah tangga ini mempersiapkan generasi masa depan. Ibu rumah tangga itu seperti genset. Antum tahu genset? Genset itu selalu ditaruh di mana? Di tempat kalau ada acara walimah, genset taruh di mana? Tempat yang jauh, ditutupin bagaimana nggak ada suaranya, tapi semua tempat terang. Antum tahu, kok bisa terang ini ya? Ada genset di sana. Itu ibu rumah tangga. Yang bekerja keras, yang dia rami sendiri, yang dia berkeringat, yang dia lelah. Oleh karena itu, laki-laki wajib memuliakan istrinya. Diangkat istrinya, dihargai istrinya, dikasih nafkah yang cukup buat istrinya, dilebihkan buat istrinya. Itu Islam. Tapi kalau engkau ingin jadi wanita karir, siapa yang menghargaimu? Antum lihat wanita karir ada pensiunnya. Pernah ada ibu yang pensiun? Nggak ada. Maka ya tadi perlu diingat bahwasanya Islam memuliakan wanita. Wanita bukan barang jualan. Antum kalau lihat sekarang iklan-iklan semuanya diisi oleh wanita. Moge, tahu moge antum? Yang naik moge perempuan apa laki-laki? Tapi yang ngiklanin moge siapa? Perempuan di sebelahnya. Antum lihat para perokok itu laki-laki apa perempuan? Tapi yang menjual rokok mereka dijual. Perempuan ini dieksploitasi jemaah. Dijual dengan harga murah sekali. Setelah nggak layak dibuang. Na'udzubillah min dzalik. Ya, semoga engkau menjadi wanita yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Afwan izin bertanya Ustaz. Bagaimana caranya kalau saya memasukkan nama seseorang di dalam hati saya tanpa menggeser tahta Allah di dalam hati saya? Saya ingin Allah yang tetap memenangkan hati saya dan itu tidak mudah.
Saya takut Allah cemburu dan itu akan membuat saya tidak merasakan berkah dan rasa cinta tersebut. Berat nih jamaah ya. Iya. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi fatarabbasu." Maka jangan sampai Allah mengatakan kalau orang tua kalian, anak kalian, ya, keluarga saudara kalian, pasangan hidup kalian, bangsa kalian, harta kalian, rumah kalian, pekerjaan kalian lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya, wa jihadin fi sabil, dan jihad jalan Allah, fatarabbasu, maka tunggu azab Allah Azza wa Jalla. Maka bagaimana cara kita meletakkan orang lain itu dalam hati kita? Jangan sampai lebih daripada perintah Allah Azza wa Jalla. Biasanya kalau antum ada dua pilihan, dipanggil sama istri antum, mas, tahu-tahu ada hayya 'alas shalah, antum katakan afwan, waktunya buat Tuhanku. Itu benar tuh antum. Nah, seperti itu. Kalau antum tidak akan melakukan yang haram demi istrimu dengan yang kau cintai, enggak, aku takut sama Allah Azza wa Jalla. Maka insya Allah antum tetap mencintai Allah lebih daripada pasangan hidup antum. Nah, ini kayaknya kemarin sudah ditanyakan. Ahsanallahu ilaikum. Ana merasa memiliki syahwat yang tinggi dan ana takut terjerumus ke dalam zina, dan ana merasa dengan puasa saja tidak cukup untuk menahan syahwat, karena zaman sekarang yang fitnah wanitanya luar binasa. Namun ana belum siap menikah lantaran urusan materi belum dapat. Pertanyaannya, apakah ana boleh menikah hanya untuk menghalalkan yang haram malam pertama, sedangkan setelah menikah nantinya masing-masing dinafkahi oleh ortu sampai siap dalam hal materi? Dan yang kedua, dalam keadaan tadi, apakah hukumnya menikah buat ana, Ustaz? Ya tadi, kalau bicara menikah, antum punya kewajiban memberikan nafkah. Kalau antum tidak memberikan nafkah kepada istri antum, yang memberikan nafkah adalah orang tuanya, maka istri antum bisa menerima kondisi itu dan tidak menuntut antum, atau istri antum bisa menjadikan hal itu hutang buat antum. Antum kalau punya duit nanti baru memberikan nafkah yang sebenarnya. Jadi dihitung. Ketika antum tidak memberikan nafkah kepada dia, sedangkan dia melayani antum, ya, walaupun dia tinggal di rumah orang tuanya, maka itu bisa diklaim menjadi hutang. Tapi kalau mau diikhlaskan sama istri antum nggak apa-apa. Izin bertanya. Waktu abang ana menikah, wali dari akhwat tersebut hadir dengan status walinya adalah ayah kandung sendiri. Si akhwat. Akan tetapi orang tua si akhwat menyerahkan haknya sebagai wali yang menikahkan kepada penghulu. Dan bagaimana hukumnya, Ustaz? Ya, kita udah bahas ya, bahwa taukil dalam pernikahan itu sah. Jadi boleh antum mewakilkan kepada orang lain, ya, walaupun walinya ada, sah hukumnya mewakilkan perwalian tersebut. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.